Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita lihat keterangan Imam Az-Zahabi tentang syirik. Fa'akbarul kabair asyirku billahi ta'ala. Maka di antara tingkatan tertinggi dari dosa besar itu, yang pertama adalah syirik. Wa huwa naw'an. Syirik ini ada dua jenis. Awas, hati-hati. Ada dua jenis, kadang kita tidak sadar. Awas, hati-hati ya. Satu, ahaduhuma an yaj'ala lillahi naddan wa ya'budu ghairahu min hajarin aw syajarin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw najmin aw malikin aw ghairi dhalik. Allahu akbar. Yang pertama, menjadikan seseorang, sosok atau makhluk sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Langsung menjadikan Allah punya saingan. Baik itu bentuknya benda mati, benda keras seperti batu. Ya, misal ada yang nyembah batu, minta kepada batu, harusnya minta kepada Allah kemudian minta kepada batu. Ya, dengan keyakinan bahwa minta kepada batu itu bisa mengabulkan. Misal, Masya Allah, dulu kan rame-rame ada batu tuh. Ya, tiba-tiba batunya dipakai jadi akik. Ya kan? Gosok-gosok dan sebagainya. Kadang-kadang tidak sadar, kenapa pakai yang itu? Ini rasanya lain, Masya Allah. Coba lihat tuh, begitu antum lihat begini, kayak ada orang tahiyat kan? Mana lihat itu? Kelihatan nggak? Mana itu? Nggak kelihatan. Oh, sudah salam rupanya. Sudah salam. Masya Allah. Luar biasa. Kalau pakai ini, harta bisa bertambah. Masya Allah. Dan keajaiban terjadi. Mana buktinya? Sini, saya ajak ke jalan. Begitu taksi lewat, sit. Oh, berhenti taksi. Bukan? Itu yang biasa. Yang dahsyat, ketika saya pakai ini, teman-teman sekalian, itu rasanya, saya sudah mendapat keberuntungan. Makanya saya bawa terus, karena saya yakin dengan benda ini, Masya Allah, akan memberikan mukjizat. Dan memberikan kepercayaan dan kekuatan pada diri saya. Syirik. Min hajarin, batu. Paham ya? Awas, batu juga banyak. Kubur, alam kubur, kadang tandanya pakai batu. Ya, tandanya pakai batu. Pegang-pegang batunya, bawa-bawa dan sebagainya, gitu kan? Pegang-pegang, mintanya kepada batu. Bukan minta kepada Allah. Awas, kalau Anda ziarah kubur tidak dilarang. Hati-hati. Ziarah kubur silakan ziarah, berdoa kepada Allah, minta kebaikan. Yang salah, minta kepada kubur atau minta kepada batu dalam kubur. Tanda. Pegang, bawa kain, gosok itu misalnya kan. Bahkan Ka'bah, hati-hati. Ka'bah itu batu. Hati-hati, ada yang keliru. Datang orang tawaf, ini gosok ke Ka'bah, misalnya kan. Ngapain? Ngambil kekuatan. Kekuatan, Masya Allah. Ka'bah diambil kekuatan, yang lain gak kebagian, kan? Itu bahaya. Bawa, awas, hati-hati. Syirik, gak boleh. Gak boleh. Syajarin, pohon. Pohon, hati-hati, ini banyak kasus. Jangan ditebang pohon itu. Kalau ditebang, kekuatannya akan hilang. Masya kekuatan. Datang cari inspirasi ke pohon. Duhai, berikan saya kekuatan. Duhai. Kata pohon, saya juga udah mau runtuh. Baik, sama. Awas, hati-hati. Ada yang mundur, cari. Mintanya ke pohon, syirik. Sering banyak kisah ya. Ada pohon-pohon yang ketika ditebang, sebagian masyarakat mengatakan jangan ditebang. Itu nanti ada ininya, ada itunya dan sebagainya. Tidak. Itu perbuatan setan. Ingat, setiap yang mengantarkan pada maksiat, saya sudah uraikan setan. Paham ya? Taim. Ini jangan ditebang Pak, ini jangan tebang. Oh syirik, bukan syirik Pak, itu durennya belum matang. Nah, kalau itu bukan ya, kalau itu bukan. Au syamsin, menyembah matahari. Dulu waktu zaman penjajahan, ya, masyarakat Nusantara sebelum jadi Indonesia diminta menghadap ke arah matahari dan nyembah ke matahari, membungkuk. Itu nggak boleh, syirik. Makanya banyak ulama kita tidak mau melakukan itu. Ya, atau ada yang sebagian karena terancam nyawanya, jasadnya seakan tunduk tapi hatinya mengingkari.
Ada yang demikian. Ada yang sama sekali menolak. Dan tidak sedikit yang mengalami eksekusi. Dan Masya Allah, dengan kalimat itulah kemudian kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat pengakuan, itu yang mengantarkan cinta Allah menghadirkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Makanya saham umat Islam untuk kemerdekaan itu banyak. Dan kalimat takbir itu bagian darinya. Termasuk kalimat tauhid. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Apa warna benderanya? Warna tulisannya? Kita lihat. Ada masalah insya Allah. Itu untuk pengetahuan. Untuk pengetahuan. Ingat ya teman-teman, saya ingatkan betul. Bangsa kita sudah baik. Dasarnya sudah baik. Tidak usah berpikir merubah asas bangsa dan sebagainya. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana membantu bangsa ini jadi lebih baik. Itu saja. Kerjakan yang baik-baik untuk negara kita. Mata lihat yang baik-baik, telinga dengar yang baik-baik. Maka ketika antum bekerja jadi baik, bangsa ini akan terkatrol pada kebaikan-kebaikan. Kalau negara ini diisi oleh orang-orang bodoh dan orang-orang ahli maksiat, maka itu tidak pernah mengantarkan kita pada kebaikan. Makanya kita harus bantu supaya kita menemukan orang-orang baik. Polisi, polisinya baik. Tentara, tentaranya baik. Presiden, presidennya baik. Kan? Pengusaha, pengusahanya baik. Karena kebanyakan orang Islam, kita sendiri dulu jadi baik. Jangan minta orang baik sementara antum belum baik. Susah. Jelas ya? Nah, kembalikan. Kenapa itu aja yang dibahas tadi? Au kamarin, bulan. Sudah jelas. Au nabiyin, nabi. Awas, menganggap nabi dikultuskan, gak boleh. Gak boleh. Maka dari itu ketika Nabi Isa alaihissalam tidak ingin dianggap sebagai Tuhan, dikejar-kejar sampai mau dibunuh. Sampai mau dibunuh gitu kan. Untuk menolak klaim, gak boleh. Saya cuma nabi, saya bukan Tuhan. Saya cuma nabi, saya bukan Tuhan. Karena itu Nabi Isa alaihissalam dikenal dengan Al-Masih atau dikenal dengan Yesus, menegaskan dirinya nabi bukan Tuhan. Supaya tidak dianggap Tuhan dan tidak dikultuskan. Karena itulah Nabi Muhammad SAW ketika diangkat-angkat dengan kalimat Sayyid, antas Sayyidi, Sayyid. Ingin dikultuskan dengan kalimat kultus, Nabi menolak. As-Sayyidu Allah. Yang Sayyid cuma Allah. Bukan berarti nggak boleh mengatakan Sayyid. Bukan. Bukan dilarang mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bukan. Tapi yang dilarang menggunakan kalimat Sayyid untuk mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk menghormati nggak ada masalah. Boleh. Bahkan Nabi mengatakan Abu Bakar sebagai Sayyid. Umar sebagai Sayyid. Ya sahabat lain sebagai Sayyid. Boleh. Antum kalau ke Madinah, saya dari Madinah kemarin. Lewat di jalan menemukan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Untuk penghormatan pada Nabi Muhammad SAW. Syekhul Islam Ibn Taimiyah punya risalah Tazkiyatun Nafas. Di ilmu Tazkiyatun Nafas. Pembukanya, kalimatnya dibuka dengan hamdalah. Kemudian salawat. Ketika salawat mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk takrim, memuliakan Nabi SAW. Tapi mengkultuskan, tidak. Jelas? Tayyib. Syekh. Syekh di sini bisa tokoh, orang soleh, atau misalnya yang dipandang punya karisma. Karena di Arab itu dipanggil syekh itu bisa 3 kemungkinan. 1, orang sepuh. Sudah sepuh. Ya syekh, wen masyi. Syekh mau kemana? Sudah sepuh. Tayyib. Yang kedua, bisa syekh ahli ilmu. Ahli ilmu. Ya, jadi baik itu sudah sepuh ataupun masih muda dia. Ketika tampak keilmuan dalam dirinya dipanggil syekh. Ya syekh. Yang ketiga, syekh. Ilmu secara agama mungkin kurang. Tua juga belum. Tapi dia punya pengaruh misalnya. Ya, punya pengaruh tertentu. Punya kemuliaan tertentu. Maka dipanggil syekh dia. Di Uni Emirat Arab ada syekh, ada syekh. Syekh di sana bukan yang punya ilmu. Sebagian ya. Ada kalangan-kalangan yang punya harta, punya pengaruh, panggil syekh sebagai penghormatan kepadanya. Nah kadang-kadang, maaf, penghormatan berlebihan pada yang punya kedudukan, kadang-kadang sedikit banyak menghadirkan sifat syirik dalam kehidupan. Fir'aun dititipkan kedudukan. Begitu kedudukan merasa tinggi, langsung mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Maka umatnya, umat Nabi Musa alaihissalam, yang ketika kemudian diutus Nabi Musa, sebagiannya diperintahkan oleh Firaun, sembah saya. Saya yang Tuhan. Musa itu cuma ngaku-ngaku punya Tuhan, saya yang Tuhan. Itu yang bahaya. Jadi kalau seseorang merasa kedudukannya sudah tinggi, maka akan muncul sifat. Ini lihat detilnya kalimat Ibnu Zahabi. Kalau seseorang punya kalimat, punya rasa kedudukan yang tinggi, maka godaan setan akan membangkitkan rasa ingin dipertuhankan dalam dirinya. Dianggap yang paling hebat, itu yang bahaya. Dan itu bisa menyebabkan syirik fatal. Syirik dirinya dan syirik bagi orang lain.
Maka muncullah kemudian orang Romawi yang menyembah dengan sujud kepada rajanya. Persia yang membungkuk kemudian kepada rajanya. Seakan-akan dikultuskan seperti halnya Tuhan. Maka turunlah kemudian contoh gerakan sholat. Sujud hanya pada Allah. Ruku hanya pada Allah. Yang dipertuhankan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Ingat, Az-Zahabi itu detil. Bukan satu kalimat syekh, tapi maknanya dalam. Hati-hati teman-teman yang punya kedudukan. Termasuk ustadz. Awas, tolong doakan juga ya. Saya dan teman-teman ustadz yang lain. Supaya tidak menganggap diri sebagai yang paling hebat. Kalau sudah yang paling hebat dan sebagainya, ini yang paling bahaya. Sudah menganggap diri paling hebat, paling benar, paling unggul. Maka kemudian dampaknya kepada murid-murid, itu yang seakan-akan menutup celah-celah sampai menganggap tidak ada celah dalam dirinya. Berlebihan kemudian mengangkat dan sebagainya. Paham? Iya. Termasuk tokoh, siapa saja bisa masuk dalam kategori syekh dengan pemaknaan yang luas. Pemaknaan luasnya, makna jauhnya. Ronaldo, Messi, sekarang Icardi di Inter Milan, misal. Siapa lagi yang muncul-muncul? Begitu muncul-muncul, Masya Allah, tempel di kamar. Aku saat tidur melihat Ronaldo, merasa memberikan kekuatan. Kayaknya besok main bola jadi lebih jago goceknya. Masya Allah, syirik. Sama. Aku kalau pakai kaos Lionel Messi ini seakan-akan yang lain mudah aku kalahkan. Bobol gawang gampang sekali. Masya Allah. Karena nggak ada yang lain, cuma dia sendirian. Sama. Gak bagus. Aku kalau pakai kaos Pep Guardiola kayaknya seperti ahli taktik. Seperti Manchester City 15 kali main, 13 kali menang, 2 kali imbang. Gak pernah kalah. Masya Allah. Sama. Tato. Pakai gambar orang, gambar macam-macam. Dengan adanya tato, seperti saya memberikan kekuatan pada diri saya. Syirik. Paham ya?